Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tadi kita mendatangkan WL internasional ya di sini saudaraku. Ya. Namanya Coco Huten ya. Adiknya Israel Huten ya. Lebarnya sama ya kan. Oke. Nah, jadi selamat buat yang baru pertama kali hadir. Ya, saya menyampaikan salam saya atas nama tim pastoral. Dan Undivided Church adalah gereja isinya adalah justify sinner yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Semakin sempurna serupa dengan Kristus oleh karena anugerahnya. Ya. Nah, hari ini saya akan membacakan tema bebas, tidak ada seri khotbah dalam bulan-bulan ini. Saya akan membuka khotbah saya dengan judulnya adalah Happiness Culture. Jadi budaya kebahagiaan. Ayatnya saya akan ambil dari ucapan bahagia. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Oke, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Everyone wants to be happy. Ya, pasti dong, ya kan? Semua kan pasti pengen bahagia kan? Ya, semua orang itu adalah naturalnya tuh memang pengen bahagia. Makanya kalau orang ditanya apa tujuan hidupmu, pasti kebanyakan akan berhubungan dengan bahagia. Ya, tapi ayat-ayat yang tadi itu kayaknya terlalu kontradiktif dengan kebahagiaan yang biasanya kita kenal, yang biasanya kita tahu. Tapi Yesus membagikan ayat-ayat itu sebagai ucapan bahagia. Nah, kalau bahagianya menurut kita kan itu ada duit, ya dong. Ya. Kalau ada duit pasti bahagia dong. Kalau mulai nggak ada duit, nah itu mulai tuh, ya kan? Mulai mukanya mengkerut gitu ya, kayak pepaya mulai, ya kan? Nah, atau dapat pasangan yang ideal ya, jadi ganteng, tinggi, anak konglomerat, ya kan? Nggak selingkuh, mustahil, nggak mungkin dapat, ya, saudaraku, ya. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang menurut kita adalah happy, gitu, ya. Terus kita kalau happy, kalau kita healing, liburan. Karena konteks UC Jakarta, maka ada partinya ya saudara ya. Pasti saudara akan happy kalau saudara seperti itu, ya kan? Baru sehat. Kalau saudara sehat pasti saudara akan happy. Kalau saudara sakit, gimana mau happy? Ya kan? Nah, yang kelima bebas melakukan yang kita mau. Saudara bisa sebut apa kebahagiaanmu dan itu semua kontradiktif dengan ayat-ayat tadi. Enggak sama sekali. Nah, di kata aslinya, kalau di bahasa Inggris, kalau ucapan bahagia itu bukan bahagia, tapi blessed, ya, diberkati. Nah, jadi yang benar mana nih, bahagia atau blessed? Nah, dalam bahasa aslinya, yang dipakai adalah makarios. Makarios adalah perasaan bahagia, subjektif, ya, berdasarkan fakta, karena kita diberkati. Nah, jadi artinya begini, makarios itu adalah sesuatu hal yang saudara fakta, saudara diberkati, dan itu menimbulkan perasaan bahagia dalam diri saudara. Nah, apa sih itu diberkati? Diberkati itu sebenarnya berkat yang terbesar yang kita dapat dari Tuhan, dan berkat satu-satunya yang kita dapat dari Tuhan adalah apa? Keselamatan. Jadi kalau saudara baca ya, saya baca yang bagian paling bawahnya dulu. Ayat 3 sampai 10. Itu pembuka dan penutup dari ucapan bahagia ini itu berbicara mengenai kerajaan surga. Ya kan? Berbicara mengenai kerajaan surga. Ayat 3 kerajaan surga. Ayat 10 kerajaan surga. Jadi
yang dimaksud dengan ucapan bahagia ini itu adalah ciri atau konsekuensi dari orang-orang yang mengalami anugerah Allah atau which is adalah orang-orang pilihannya. Kerajaan surga itu bicara tentang warga negara atau identitas yang kita nggak bisa raih, yang kita nggak bisa minta, yang kita nggak bisa purpose atau kita usahakan, nggak bisa. Identitas, misalnya Mario Marco, nggak sebelum lahir kan nggak minta, gue mau jadi orang Batak gitu, nggak minta. Tiba-tiba jadi orang Batak, ya kan? Yose, waktu lahir minta jadi orang Cina, bukan Cina ternyata gitu ya misalnya. Ya, jadi kita nggak minta identitas kita, tapi artinya Tuhan yang memberikan. Nah, identitas ini bicara tentang anugerah. Ya. Jadi ayat-ayat ini itu bicara tentang ciri atau konsekuensi dari orang-orang pilihannya. Nah, bait yang kedua, kebanyakan kita salah mengerti bahwa itu adalah pahala. Bukan pahala. Tapi itulah dampak waktu saat kita dipilih. Oke? Nah, dapat dimengerti ya. Jadi makarios itu, saya balik lagi, makarios itu adalah perasaan bahagia. Karena ada fakta, kita diberkati. Karena ada fakta, kita sudah dipilih. Kita sudah ditebus. Sehingga ada perasaan bahagia itu yang muncul dalam diri kita. Nah, kita mulai masuk nih. Dimiskin dulu. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Banyak orang berpikir bahwa miskin itu adalah terlalu, jangan, sengaja gue mundurin. Oke. Nah, banyak orang berkata bahwa miskin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita miliki gitu. Ya. Dan miskin yang ada dalam diri kita itu terlalu relatif. Misalnya gini, orang yang punya Porsche, dia akan ngelihat orang yang punya Alphard lebih miskin dari dia. Orang yang punya Alphard, waktu dia ngeliat orang yang punya Innova, lebih miskin dari dia. Orang yang punya Innova, ngeliat orang yang punya Agya, itu lebih miskin dari dia. Orang yang punya Agya, yang kemana-mana cuma naik KRL atau naik angkot, itu lebih miskin dari dia. Miskin begitu relatif dalam kehidupan kita. Ya. Saudara makan rib eye sama saudara makan restoran Padang, beda levelnya. Yang makan restoran Padang tiap hari, sama orang yang makan tempe tiap hari, beda lagi levelnya. Jadi kemiskinan itu terlalu relatif. Pengertiannya nggak jelas. Nah, di dalam bahasa aslinya, miskin itu adalah petokoi. Ya. Itu artinya apa saudara? Itu miskin artinya hidup yang bergantung 100% pada sesuatu atau seseorang yang lain. Ya. Jadi miskin yang disebut di sini adalah sesuatu hidup yang saudara nggak bisa berdiri sendiri. Saudara harus bergantung 100% kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi jelas ya, bukan relatif, jelas. Nah, apa yang dimaksud? Kalau orang-orang yang mengalami anugerah Allah, mereka dari hari ke hari akan dibawa Tuhan, semakin tidak berdaya kalau tanpa Tuhan. Ya. Sensenjaya berkata seperti ini, perjalanan hidup orang Kristen adalah perjalanan dari independen menuju dependent. Selama ini kita tuh berusaha untuk berdiri sendiri atas hidup kita. Begitu kita punya masalah, kita cari solusinya sendiri. Kita berjuang sendirian. Kita selalu memberikan Tuhan sebagai opsi terakhir kalau semua cara kita gagal. Dia adalah opsi yang terakhir. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia ini, dia akan melihat bahwa gua gak ada opsi yang lain selain Kristus. Di seluruh aspek kehidupan kita. Begitu ya saudara. Jadi miskin yang sebut ini miskinnya seperti ini. Kita bergantung 100% kepada Kristus dan kepada anugerahnya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ya, bukan kepada manusia lain. Bukan kepada apapun itu. Hanya kepada Kristus. Ya, sebenarnya ini ucapan bahagia ini bisa dibagi jadi seri khotbah beberapa khotbah. Tapi karena saya kepengen gitu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa cukup ya. Jadi, nah kita masuk ke berikutnya yang duka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan
Dihibur. Nah, duka cita ini kebanyakan kita berduka cita kan karena diputusin misalnya, ya kan? Diputusin kita duka cita, ya kan? Atau ditinggal keluarga meninggal, kita bisa duka cita. Tapi duka cita yang dimaksud di sini artinya adalah panteo dalam bahasa Yunaninya. Itu bukan karena kehilangan seseorang atau sesuatu. Tetapi duka cita atau dalam kurung sensitif terhadap dosa. Nah, jadi orang-orang pilihannya itu akan dibuat Tuhan hatinya sangat sensitif dengan dosa. Artinya mereka bisa berkalibrasi tuh sehari tuh berapa kali gitu ya. Karena mereka dibuat sensitif banget sama dosa. Iya, gue salah nih. Gue merasa diri gue lebih baik nih saat ini. Gue salah. Gue merasa diri gue udah gak butuh Tuhan. Gue salah, Tuhan minta ampun. Tadi gue marah. Tadi gue kesel sama orang itu. Gue minta ampun Tuhan. Kita selalu berduka cita. Kita selalu grieving gitu atas semua dosa-dosa yang muncul gitu. Nah, perasaan ini adalah orang-orang yang punya duka cita akan dosa. Akan dihibur. Wow, luar biasa ya saudara ya. Jadi kita punya sensitif terhadap dosa-dosa yang muncul. Yang dulu kita cuek aja, yang dulu kita anggap ini wajar. Wajar kalau gue marah gara-gara itu, wajar. Wajar kalau gue gak suka gara-gara ini, wajar kalau gue memperjuangkan segala sesuatu buat diri gue. Wajar lah kalau gue ngerasa diri gue lebih baik, emang gue lebih baik gitu. Tapi begitu saudara menjadi orang yang dalam kasih karunia-Nya, saudara akan sangat sensitif dengan hal itu. Saudara akan terus berkalibrasi dari hari ke hari. Ayatnya di 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Banyak orang bunuh diri karena mereka merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya. Mereka kehilangan harapan akan masa depan. Mereka kehilangan pacar misalnya. Mereka tiba-tiba sahamnya jatuh, kehilangan uang, bunuh diri. Duka cita yang di dunia itu mendatangkan kematian. Tapi duka cita menurut kehendak Allah, yaitu ada sensitivitas atas dosa, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa saudara. Luar biasa. Nah, orang yang sensitif terhadap dosa-dosanya akan sungguh-sungguh berbahagia. Karena kenapa saudaraku? Saudara gak ada sesuatu yang saudara sembunyikan, tidak ada beban lagi yang dalam diri saudara, yang saudara bawa. Semua saudara berikan kepada Tuhan. Saudara akan berbahagia. Saudara akan merasa enteng gitu loh. Saudara hidup saudara, wah fresh. Bukan orang-orang yang suka memberi alasan, dalih, atau bahkan marah saat dosa-dosanya ditegur. Jadi kita punya hati yang begitu sensitif, sehingga kita merelakan diri kita untuk bisa ditegur. Merelakan diri kita untuk bisa dimurnikan dari hari ke hari. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dengan hati yang baru yang dia berikan buat kita. Oke, lanjut ya supaya cepat, supaya sempat gitu. Nah, yang kelima, lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah praise. Ini adalah kekuatan yang dikendalikan, sering digunakan pada binatang buas yang dijinakan. Artinya kuat tapi terkendali. Jadi lemah itu bukan berarti saudara kurang makan. Saudara lemah gitu ya, pingsan gitu ya. Dan lembut itu saya bersyukur saudara ya, saya keturunan tangan yang lembut banget. Tangan saya lembut banget walaupun saya cowok. Saudara mau pegang? Ya enggak saya, oke. Nah, memang saya bukan pekerja keras, tapi mama saya turunin tangan yang lembut ini dari mama saya. Mama saya tuh pekerja keras banget, memang ibu-ibu jadul zaman dulu. Dia nyuci, dia ngepel, dia masak. Kalau masak di rumah cuma 50 orang, dia masak buat 30 orang. Gitu ya. Jadi memang rajinnya luar biasa, tapi tangannya tetap lembut. Tangannya tetap lembut ya. Orang Manado Cina dia ya, Manado Chinese. Nah, jadi ya nggak perlu gue info juga ya, oke. Ya, oke. Jadi Hah? Oh, kurang 3. Oh, sorry.
di rumah ada 5 orang. Di rumah ada 5 orang, masak buat 30 orang ya. Maaf. Iya. Pengkhotbahnya juga masih manusia, jadi bisa kepleset ya guys. Nah, oke. Jadi artinya lembut yang dimaksud itu bukan seperti itu, saudara. Ya, bukan juga yang godek, bukan. Ya, oke. Jadi lemah lembut yang dimaksud di sini adalah saudara kuat, tapi saudara terkendali. Ya, jadi artinya gini, saudara mampu nih untuk marah, saudara mampu nih untuk menghukum seseorang. Tapi saudara nggak melakukannya. Ya. Atau yang dulu, nih, saya mau jujur ya, untuk isu-isu pergadunan di Indonesia ini, saudaraku. Jadi gadun-gadun sekarang itu rata-rata umurnya di bawah 40 tahun dan masih ganteng-ganteng dan punya pemasukan yang ratusan juta rupiah. Jadi saya dulu berpikir, saya waktu melihat mereka, saya wajar lah dia selingkuh. Ya kan? Ganteng, muda, punya duit, wajar. Tapi ada nih saudara ya, yang udah tua, gak punya duit, jelek pula, tapi masih tetap selingkuh. Ya, karena orang-orang yang memberhalakan sesuatu, mereka akan bela-belain untuk dosanya digenapi. Ya saudaraku ya. Nah ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Pada saat saudara jadi orang pilihannya Tuhan, walaupun saudara mampu untuk selingkuh, saudara gak lakukan. Walaupun saudara mampu untuk lakukan dosa, tapi saudara memilih tidak. Itu lemah lembut yang di sini. Ya kan? Ini adalah hasil dari anugerah Allah dalam hidup kita. Saudara akan mempunyai kelemah lembutan, kuat tapi terkendali. Wow, luar biasa ya. Nah, ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saya mulai dari kata kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah tindakan Allah yang membenarkan. Bukan karena kita benar. Atau bukan karena kita yang membenarkan diri, bukan. Tapi adalah tindakan Allah yang membenarkan kita dari orang berdosa. Oke, itu kebenarannya. Kebenarannya adalah Dia yang mensubstitusi kita, sehingga kita yang tadinya tidak benar menjadi benar. Kita yang tadinya berdosa, kita menjadi anak-anak Allah. Kita orang buangan, kita menjadi anak-anak Allah. Untuk, kalimat berikutnya ini penting. Bukan hanya dibenarkan dari orang-orang berdosa, untuk memampukan kita, apa sudah? Hidup benar. Karena Injil itu bukan hanya tentang berbicara tentang berita sukacita di mana Kristus mensubstitusi dosa kita, mensubstitusi kita atas dosa-dosa kita, tapi juga adalah cerita tentang kekuatan Injil yang akan memampukan kita dari hari ke hari untuk hidup benar, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sebuah perbuatan yang di luar kemampuan kita, yang tadinya mustahil tiba-tiba bisa dilakukan. Jadi kebenaran ini. Nah, untuk lapar dan haus, ini bedanya. Kita di Jakarta ini terlalu banyak pilihan makanan. Jadi begitu saudara pulang dari sini pengen makan apa ya? Bebek, ketoprak, pengen makan apa ya gitu ya saudara ya. Saudara akan mikir kayak gitu. Nah itu pengen makan. Bukan benar-benar lapar. Bukan benar-benar haus. Tapi karena saudara pengen makan. Nah coba dari sekarang saudara puasa. Sampai 7 hari lah gak makan gak minum. Ya saudara ya. Nah saudara di hari ke-7 itu lu disodorin makanan apapun juga lu hajar. Ya. Jadi lapar dan haus di sini itu adalah memiliki hasrat yang besar akan makanan dan minuman. Bukan jenisnya. Apapun makanannya. Minumnya teh botol. Salah ya. Ya. Oke. Jadi saudara akan memiliki hasrat yang besar akan makanan dan minuman. Kesadaran terus menerus bahwa kita tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Nah orang-orang yang berinjil, mereka akan melihat asal ada Injil yang diberitakan. Gua gak peduli lagi siapa yang nyampein. Asal itu adalah Injil yang sejati.
gue makan. Kebanyakan kan kita milih-milih, wah kalau Pastor Mike oke, gue nonton. Ya kan? YTH gue nonton gitu kan. Nah, kalau Glenn masih lah nonton. Samuel Yosea, coba suruh Samuel Yosea yang ngomong gitu ya. Belum tentu kita mau dengerin gitu. Ya kan? Asalkan oke, bener ya bro ya? Bener ya? Jangan cuma ngomong doang. Nah, jadi artinya Injil kebenaran itu siapapun yang menyampaikan, orang yang berinjil dia akan lapar dan haus. Kita gak akan lihat orangnya lagi. Begitu kita dengar dia menyampaikan Injil, walaupun itu jemaat yang baru, kita juga ikut diberkati. Wow. Kita juga ikut dibangkitkan, dihidupkan lagi gitu. Nah ini lapar dan haus yang seperti itu. Kita gak ngerasa diri kita levelnya lebih tinggi. Kita gak ngerasa diri kita lebih oke atau kenal Injil lebih lama daripada orang lain. Tapi rasa lapar dan haus itu kita gak pilih-pilih lagi makanannya. Asal Injil yang sejati, lahap. Asal Injil yang sejati, lahap. Kita makan terus. Nah ini adalah lapar dan haus. Dan kata yang terakhir di ayat 6 ini adalah dipuaskan. Itu artinya pasif. Benar-benar anugerah. Saat kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran every day, setiap saat, setiap waktu, saudara pasti akan dipuaskan. Saudaraku, yang saya sebut-sebut tadi, kebahagiaan menurut dunia itu adalah kebahagiaan yang berbatas waktu, seperti pulsa Telkomsel. Ya, saudara. Ya, jadi kebahagiaannya berbatas waktu. Ya, aku pernah ngomong sama Ko Andreas, dia kan jualan mobil-mobil bekas ya, jual beli mobil bekas. Dia bilang manusia tuh bosenan. Jadi sekalipun kita pakai mobil mewah nih, Lexus atau Mercedes-Benz apa, 6 bulan tuh jadi biasa aja. Saudara udah pakai mobil yang mewah sekalipun nih, saudara pakai 6 bulan, itu jadi biasa aja tuh mobil. Udah biasa, karena kita manusia yang susah dipuaskan dan gak akan mungkin dipuaskan. Kita selalu gak puas. Kita mau sesuatu yang lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Nah makanya kata dipuaskan ini luar biasa saudaraku. Karena ini saudara gak akan dapat di dunia. Saudara gak akan dapat di kebahagiaan semu itu, saudara gak akan dapat. Saudara akan terus gelisah, saudara akan terus nggak puas, saudara akan terus mencari-cari, saudara akan terus berkeringat, saudara bingung saudara harus seperti apa. Sampai saudara lapar dan haus akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Wow, puas, rest. Jadi dalam dunia ini nggak ada lagi yang matters buat kalian. Nggak ada lagi yang penting buat kita. Nggak ada sesuatu hal yang lebih penting lagi buat kita, selain hanya hidup di dalam Kristus. Nggak ada yang salah dengan bekerja, dengan karir, dengan bisnis saudara. Nggak ada yang salah dengan semua hal yang saudara lakukan. Nggak ada yang salah. Tapi hal itu bukan menjadi hal yang terutama lagi buat saudara. Ya, itu bukan hal yang jadi hal yang penting lagi dalam diri saudara. Itu semua jadi sekundernya. Tapi Injil yang sejati yang terus menghidupi kita itu jadi hal yang, wah itu yang menjadi desire yang paling dalam dalam diri saudara. Dan saudara akan dipuaskan. Dipuaskannya itu luar biasa saudara. Itu yang menyebabkan komunitas Injil itu gak bisa jauh-jauh dari Injil yang sejati. Gak bisa jauh-jauh dari komunitas Injil yang sejati. Karena apa? Saudara menemukan kepuasan. Saudara dipuaskan di sini. Bukan hanya sekedar kebahagiaan-kebahagiaan berbatas waktu. Oke, nah berikutnya ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati di sini bukan berarti boros. Selalu kasih duit sama sembarangan orang. Tukang parkir dikasih 500.000 gitu ya. Itu mah lebay ya gitu ya. Jadi murah hati yang di sini itu disebut dengan merciful. Ya kan? Merciful. Apa artinya merciful? Kita gampang mengampuni orang. Murah hati keluar akibat produk terlebih dahulu menerima belas kasihan Allah dalam Kristus. Kita gampang mengampuni orang. Mungkin ada orang-orang yang begitu saudara sekelibat lihat aja saudara langsung kesel. Keselnya pakai nada tinggi tuh. Kesel
banget gitu ya saudara. Nah, ada orang-orang yang seperti itu saudara. Nah, waktu saudara menemukan orang-orang yang seperti ini, saudara tiba-tiba waktu saudara mulai berinjil, saudara lebih mudah tuh mengampuni mereka. Nggak kayak dulu lagi. Mungkin dulu saudara sangat berat untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah dalam diri saudara. Tapi begitu saudara menyadari akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan akan besarnya anugerah Tuhan yang dia berikan di atas kayu salib dalam diri kita. Terus menerus setiap hari. Setiap hari. Makanya kan kalau di UC ini khotbahnya tiap hari ada Kristusnya. Nanti endingnya Kak Glenn bikin gue nangis lagi nih, ada Kristusnya lagi tentang salib. Karena kenapa guys? Itu untuk mengingatkan betapa berdosanya kita. Dan betapa besarnya anugerah yang kita terima. Atas sesuatu yang kita sebenarnya benar-benar gak layak. Kalau kita aja gak pernah bisa hitung dosa kita di hadapan Tuhan. Masa sih kita gak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita yang masih kita bisa hitung pakai jari. Waktu semakin kita menyadari anugerah yang Kristus perbuat dalam diri kita, kita akan mudah mengampuni mereka. Bukan karena diri kita, tapi karena apa yang Kristus sudah perbuat. Itu akan membuat kita mudah mengampuni. Ya, karena kita menerima banyak hal yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Maka kita akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Yakob Trihandoko berkata seperti ini, dia mungkin salah. Tapi saya tidak lebih benar. Ya saudaraku, gak ada yang benar. Tadi Rio udah bilang di berita anugerah. Tidak seorang pun benar. Kita semua jatuh dalam dosa. Next. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci dalam bahasa Yunani aslinya kataroi. Suci, murni, bersih, tanpa campuran. Sering dipakai untuk logam atau kain yang tidak bernoda. Saudara lihat bahwa suci hatinya ini gak mungkin kita miliki. Di dalam kebaikan kita pun ada modus operandinya di dalam. Ya saudaraku. Di dalam kebaikan kita yang paling baik pun itu ada U di balik B. Ya kan? Apa itu? Ya udang di balik batu. Bener, ini pinter banget loh karya. Ya kan? Nah, jadi kita gak akan mungkin. Nah, hati yang suci ini adalah pemberian Allah. Karena Allah memberikan hati yang baru dalam diri kita. Nah, akan melihat, nah ini dia. Akan melihat Allah. Opsontai. Akan memandang langsung dalam bentuk ini menunjukkan pada pengalaman yang nyata, bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis. Ya, jadi 2 minggu lalu saya ditanya, tapi gimana caranya fokus kepada Allah? Sesungguhnya saya selalu mikirin 2 minggu ini saya nggak dapetin jawabannya. Saudara. Saya juga bingung kenapa waktu saya dalam penderitaan saya bisa terus terfokus pada Kristus. Padahal bisnis lagi hancur, lagi pisah sama istri. Saya juga bingung kenapa saya bisa terus terfokus pada Kristus. Jadi waktu saya dibilang gimana caranya fokus pada Kristus, jujur gue juga gak tahu. Karena segala sesuatu itu adalah anugerah. Anugerah saja yang bisa membuat kita terfokus pada Kristus. Jadi waktu saudara melalui semua hal dalam hidup saudara dan saudara dibuat tetap suci hatinya untuk memandang Allah, itu 100% adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita bisa mempertahankan fokus kita kepada Kristus, enggak. Tapi benar-benar anugerah Allah. Allah punya 1000 cara untuk mengalihkan perhatian kita kepada dirinya. Waktu dia sudah memilih kita, dia akan pakai banyak cara untuk mengalihkan perhatian kita agar kita tidak memperhatikan Allah-Allah yang lain lagi dalam hidup kita. Tapi akan pergi memandang kepada Kristus saja. Allah akan membuat banyak cara untuk orang-orang pilihannya. Berikutnya saudara. Nah, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai di sini dalam bahasa aslinya adalah erenopoi. Eren dalam bahasa Yunani sering dipakai untuk menggantikan kata shalom.
yang dalam bahasa Ibrani. Harafia pembawa dan pencipta damai. Bukan hanya pasif, tetapi juga aktif. Jadi kata shalom ini itu ternyata punya arti yang pembawa damai. Pencipta damai. Bukan hanya pasif, tetapi juga aktif. Shalom itu ternyata bukan tidak ada konflik. Tetapi aktif dalam memulihkan relasi baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kita di komunitas berdosa, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, konflik itu pasti. Pasti. Apalagi dunia yang berdosa, terus kita masuk dalam kebenaran. Kebenaran ketemu dosa, udah pasti konflik. Iya kan? Jadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, bukan orang-orang yang menghindari konflik. Bukan orang-orang yang takut berkonflik, bukan. Karena kita pasti akan konflik. Pasti. Dan itu pasti gak enak. Tapi kita itu benar-benar haus dan lapar akan rekonsiliasi. Kita tetap berdiri dan menyatakan kebenaran, tapi kita tetap mencintai damai. Nah ini adalah arti shalom. Ya, waktu Allah menyatakan kebenaran baru gitu ya, pasti kita konflik dong. Wah iya nih, gue masih suka lagi sama dosanya. Tapi Tuhan suruh gue ninggalin gitu. Konflik loh saudara. Ya kan? Nah di situ kita juga kata shalom itu membantu kita untuk bisa dimampukan. Untuk memulihkan rekonsiliasi itu. Dengan Allah maupun dengan sesama. Nah kata shalom itu seperti itu. Nah yang kerennya akan disebut itu bahasa aslinya kletesontai. Itu akan diakui dan dipanggil secara legal. Ini artinya apa nih guys? Ya, jadi kalau suatu saat ada orang bilang, aku ya udah, Glenn nanti rumah itu buat kamu ya. Dia cuma ngomong doang. Habis itu kita tanya-tanya, dilupain. Nah itu cuma ngomong doang saudara. Tapi kalau dibilang, Glenn, yuk ke notaris. Kita bikin perjanjian di notaris, rumah itu aku kasih ke kamu ya. Itu legal. Nah ini kata shalom itu saudaraku, itu adalah sesuatu yang pasti konsekuensinya akan membawa kita diakui dan dipanggil secara legal menjadi apa? Anak-anak Allah. Wah. Legal. Surga dan bumi tahu. Bahkan iblis tahu. Legal. Nggak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Legal. Kekekalan legal. Itu hal yang luar biasa. Ya kan? Nah ini. Nah, berikut ya. Nah ini yang paling enak nih, dianiaya. Ya kan? Dianiaya. Nah ini kan kemarin Bugem tuh sempat bagiin reelsnya John Piper ya. Yang tentang, ternyata dari setelah ucapan bahagia ini tuh bawahnya ada garam dan terang dunia. Jadi sebenarnya bukan cuma yang aniaya ini doang. Tapi seluruh ucapan bahagia itu adalah yang membuat kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi different, berbeda. Dari yang tadi udah aku sampaikan, kita menjadi berbeda dengan reaksi apa yang dunia beri. Ya, perbuatan baik kita, kehidupan benar kita itu berbeda. Bukan seperti apa yang kebanyakan dunia kenal. Nah itu yang akan membuat kita menjadi garam. Yang begitu tidak terlihat tetapi terasa. Kalau saudara pesen nasi goreng terus masih ada garam segini, timpuk abangnya saudara. Karena seorang koki nasi goreng yang terbaik, dia akan membuat garam itu gak terlihat. Tapi terasa. Itu yang paling penting. Intinya dari garam itu terasa, bukan terlihat. Ya kan? Kalau ada yang masih suka menonjol-nonjolkan diri, nah itu ya kan saudara. Aku garam gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi artinya memang kita ini sesuatu yang biarlah Kristus yang makin nampak. Kita gak perlu terlihat. Kita gak perlu dianggap deh, gak usah. Gak gampang ngomongnya. Tapi waktu saudara semakin ngalamin, memang penghiburan sejati kita itu bukan dari siapa-siapa. Penghiburan sejati kita hanya dari Kristus.
Dan itu akan menguatkan kita. Walaupun kita nggak dianggap, walaupun kita difitnah, disalah mengerti, it's okay. Gak apa-apa deh. Di situ saudara akan semakin mengandalkan Tuhan. Cuma lo doang kenikmatan gue Kristus. Bukan validasi orang. Karena selama ini kita cari validasi orang. Kita bilang, tapi gue gak kayak gitu loh. Lu tahu kan kayak gitu. Kita sibuk dengan validasi orang gitu. Karena itu membahagiakan kita kan kalau divalidasi. Tapi dalam Kristus, validasi itu udah gak jadi penting lagi. Karena kenikmatanmu hanya dengan Kristus. Wow, luar biasa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dianiaya bukan karena konsekuensi dan kejahatan kita sendiri, saudara. Tetapi karena Injil Kristus. Karena kebenaran itu, saudara akan mengalami aniaya. Dirimu sendiri akan menganiaya dirimu. Banyak hal yang engkau inginkan, engkau tahu ini gak baik. Dan kita berjuang dan kita menderitakan hal itu. Penganiayaan itu sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Diri kita yang berdosa. Dan saya bersyukur banget waktu saya lihat para rasul, mereka bisa begitu setia di dalam penganiayaan. Waktu saya melihat mereka, ini sebenarnya orang-orang yang dianiaya itu, saudara perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, itu selalu kata mereka yang keluar. Maka mereka akan memiliki bumi, mewarisi bumi. Maka mereka akan dipuaskan. Mereka. Tapi di ayat 11 dan 12 ini, berubah jadi berbahagialah kamu. Karena kamu dicela dan dianiaya. Berubah menjadi kamu. Di sini Yesus sedang berkata khusus kepada murid-muridnya. Begitu hanya murid-muridnya lah yang akan menerima anugerah atas penganiayaan. Karena kenapa saudara? Sukacita karena janji anugerah Allah itu selalu mengawali penganiayaan. Jadi waktu saudara berpikir, Rasul Paulus keren banget ya. Makanya kita harus berdoa dengan Rasul Paulus atau kita menyembah Rasul Paulus. Salah. Karena dia pun mengalami anugerah terlebih dahulu, baru dianiaya. Nah demikian pun kita saudara. Kita akan terima anugerah dulu, baru dianiaya. Saudara akan dikuatkan dulu. Saudara akan dihibur dulu. Saudara akan diberi tools itu dalam diri saudara. Yaitu sukacita. Dalam diri saudara. Martir pertama di perjanjian baru bernama Stefanus. Dan Stefanus waktu dia dirajam batu. Dia hanya melihat Allah dan kemuliaannya di langit. Dan dia bisa bersukacita dan dia bisa berdoa. Sementara dirajam batu nih. Dan dia cuma ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara bisa bayangkan apa yang membedakan penderitaan kita, penderitaan para rasul, dan penderitaan semua orang-orang di gereja mula-mula dan kita saat ini dengan penderitaan Kristus. Apa bedanya? Penderitaan para rasul dan penderitaan kita selalu disertai dengan Tuhan. Penderitaan Kristus ditinggalkan sendirian. Itu yang membedakan. Kita gak akan pernah ditinggalkan. Tuhan selalu akan mendampingi kita walaupun di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Dia gak akan pernah ninggalin kita. Dan dia akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Dia akan terus memperbaharui kita. Sekalipun otak kita nih masih mikir kenapa hal ini terjadi ya Tuhan, kenapa hal ini terjadi. By time lo akan tahu semua kehendak Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Nggak harus langsung kita mengerti segalanya. Penderitaan baik untuk kita. Penderitaan itu baik untuk kita. Karena ada anugerah Allah di dalamnya yang memurnikan yang tadi, suci hati. Semakin memurnikan kita. Baik,
Kalau nggak ada penderitaan, saudara nggak tahu siapa Allahnya saudara. Begitu saudara diizinkan bangkrut, nggak ada uang, saudara baru nyadar selama ini saudara nyembah uang. Waktu saudara diizinkan pisah dengan pasanganmu, saudara baru nyadar selama ini saudara nyembah pasanganmu. Engkau hanya memakai Allah untuk mencapai tujuanmu yang absolut, yang bukan Allah. Yang adalah berhala-berhalamu tadi. Makanya Tuhan izinkan kita menderita, kehilangan dulu berhala-berhala itu. Ada yang salah dengan berhala itu? Tidak. Yang salah hati kita. Nah, memurnikan itu bagus untuk kita. Karena kenapa? Menyatakan, karena selama ini siapa sih Allah kita? Di sini kita akan dikalibrasi, di bengkelnya Tuhan ini yang namanya penderitaan ini, Tuhan akan mengkalibrasi hati kita dan dia akan menyatakan selama ini Allah kamu tuh siapa. Baru yang kedua, setelah disingkirin semua berhala-berhala kita, itu yang kedua, sarana penyataan Allah, penyataan ya, bukan pernyataan. Yaitu dia menyatakan diri sebagai pribadinya loh. Bukan apa yang bisa dia lakukan. Karena selama ini sering kita menggunakan Tuhan. Kita cari bukan Tuhannya. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa memberkati kita dengan uang, bisnis lancar, keluarga harmonis, semuanya kesehatan. Kita sebenarnya lebih mengutamakan apa yang Tuhan bisa buat. Bukan pribadinya. Nah waktu dalam penderitaan ini Tuhan ingin supaya fokus kita hanya ke pribadinya loh. Bukan tentang apa yang dia bisa buat. Nah sehingga yang ketiga membawa kita terfokus kembali kepada Allah. Melalui penderitaan. Wow, luar biasa saudara. Jadi waktu saya menjalani ini dan saya berpikir, waduh saya bersyukur banget untuk kejadian 1 tahun yang saya alami. 1 tahun yang lalu. Walaupun itu berat gitu ya saudara. Dan saya anak Jakarta kan lahir besar di Jakarta, tapi saya tuh gak pernah, saya udah share kan, Nenat setuju sama saya gak pernah naik KRL saudara. Gitu. Walaupun memang mimpi saya adalah memiliki EV, tapi bukan KRL EV-nya gitu ya. Walaupun dia berjalan dengan listrik, tapi bukan KRL gitu. Nah, baru 1 tahun yang lalu saya diizinkan Tuhan benar-benar bangkrut, nggak punya uang, melakukan kesalahan, pisah sama istri, terus saya terpaksa harus naik KRL ke gereja sini, hampir tiap hari Minggu. Dan saya waktu naik KRL itu saya juga sering bertanya-tanya, Tuhan kenapa lo izinin ya hal ini terjadi gitu. Tapi waktu gue menjalani semua itu gitu, gue merasa diri gue lebih terfokus pada Allah. Dan gue tahu bahwa ini Tuhan sedang menyatakan pribadinya. Karena selama ini memang secara gak sadar gue menyembah uang. Selama ini secara gak sadar gue menyembah Mei. Dan Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi supaya gue terfokus pada Allah saja. Dan waktu Tuhan mulai memulihkan segala sesuatu, saudara, saya jadi merasa, oh kok gak ada bedanya ya rasanya. Waktu saya dalam penderitaan itu, walaupun sekarang. Tadi pagi saya, walaupun sekarang dalam kondisi saat ini ya, saya cukup. Tapi saya tetap naik KRL tadi pagi. Dan itu jadi hal yang biasa dan saya, kok rasanya tetap sama ya? Nggak ada sesuatu yang menderita atau apa gitu. Semua rasanya jadi sama. Dan waktu saat ini walaupun ada duit, nggak ada duit, sama rasanya. Dulu beda, saudara. Dulu begitu ada duit langsung, bro di mana bro, ayo HW gitu kan ya. Beda banget.
Ya homework. Beda banget. Kalau sekarang, dulu guys ya, gue tuh bener-bener nggak bisa kalau di dalam rekening gue tuh nggak ada 10 juta gitu, nggak bisa. Jadi, nah sekarang yang megang kan semua duit ke istri gue. Gue kadang-kadang dikasih 300.000, 500.000. Gue santai loh. Gak pernah sih gue megang 15 juta sekarang. Nah kalau dulu iya, dulu gue harus pegang segitu. Tapi kalau sekarang jadi hal yang santai aja. Hal yang gak penting lagi. Gitu. Gue juga bingung. Gue bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau ditanya, kok bisa Glenn? Gue juga bingung. Tapi hal itu terjadi begitu saja. Penderitaan membawa gue hanya menikmati Kristus dari hari ke hari. Dave, boleh maju? Mana Dave? Supaya lebih sendu ya. Siapa tahu bisa nangis. Karena ini slide-slide berikutnya ini, semoga euforianya nyampe. Kristus merelakan diri lahir di kandang. Untuk kita yang tidak pernah rela dan selalu iri dengan hedonisme yang ada di sosmed. Kristus tetap membasuh kaki kita. Tepat sebelum kita menjual dia. Karena kita lebih memilih melayani diri sendiri daripada memuliakan dia. Kristus merelakan kehendaknya di Getsemani hingga berpeluh darah. Saat kita memilih tertidur lelap demi kenyamanan diri kita sendiri. Kristus merelakan diri diludahi, ditampar, dipukul di depan mahkamah agama. Sementara kita sibuk menyangkali dia berkali-kali karena jalannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kristus merelakan diri dicambuk puluhan kali, dicucukkan kepalanya dengan mahkota duri. Saat kita sibuk lari dari panggilannya dan memilih jalan hidup kita sendiri. Kristus merelakan tangannya dipaku. Saat kita menggunakan tangan kita untuk melakukan dosa sepuasnya. Kristus merelakan kakinya dipaku saat kita melangkahkan kaki kita dengan pasti mengarah ke tempat-tempat dosa favorit kita. Kristus menyerahkan nyawanya saat kita sibuk mengambil nyawa orang lain dengan menuding, menyalahkan, dan merasa diri lebih baik dari orang sedunia. Anak Allah yang sejati dibuang. Eloi, Eloi lama sabachthani. Agar kita, anak keturunan Adam yang dibuang, dikembalikan ke Taman Eden. Anak buangan menjadi anak Allah. Kristus, kebahagiaan sejati kita. Dia berkat sejati kita. Dia makarios kita. Dia segalanya. Bukan uang, bukan pasanganmu, bukan kehidupan baik-baik saja, bukan apa, sebutkan semua berhalamu, bukan. Dia adalah kebahagiaan sejati kita. Dia adalah berkat sejati kita. Soli Deo Gloria.